Mari datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman yang terbaik. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur, sangat bersyukur untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Kalau pagi ini kami berkumpul Tuhan di hadapan-Mu, Tuhan, tutup bungkus ruangan ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terimalah Tuhan sembah pujian kami. Layakkan kami Tuhan ada di hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, begitu banyak hal-hal yang mungkin di luar nalar kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan kita yang Immanuel. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kita yang Immanuel. Amin saudaraku. Mari kita naikkan pujian ini. Berikan penyembahan untuk Tuhan. Nikmati hadiratnya.
kasih untuk kesetiaan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah baik seperti Engkau. Di saat kami lelah, di saat kami susah, mungkin kami banyak problem Tuhan. Di saat kami mungkin berada dalam ketenangan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau setia terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Amin jemaat Tuhan. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Mari kita naikkan pujian. Ada satu sobatku. Kita punya Tuhan, kita punya sobat, kita punya sahabat yang baik untuk kita. Amin saudaraku. Mari naikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Berikan pujianmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Mari jemaat Tuhan,
Dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kau baik untuk hidup kami. Mari syukuri kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersyukur. Bersyukur untuk semua keadaan yang boleh kita alami. Tuhan Yesus baik. Dia sobat yang setia.
Engkau sungguh baik. Bukan hanya dari kata orang, tapi kami mengalami bahwa Engkau sungguh baik. Kenyataan inilah yang menguatkan kami ketika kami ada di tengah badai kehidupan. Ketika kami berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Kenyataan bahwa Bapa kami adalah Bapa yang baik. Itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami bertahan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah kami senantiasa mengingat, merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Supaya kami tetap kuat. Kami tidak goyah ketika harus berhadapan dengan kenyataan hidup. Persoalan yang datang silih berganti. Tapi kami mau tetap berkata bahwa Bapa kami sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ajari kami apa yang harus kami lakukan untuk menyikapi kebaikan Bapa di surga. Melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah kami diperlengkapi untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam ujian penyembahan. Berikanlah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Mari Tuhan tambah-tambahkan kemampuan untuk mereka lebih lagi memuliakan Tuhan. Bukan hanya pada saat mereka bertugas, tapi dari hari-hari hidup mereka menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. 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 Ya, terima kasih untuk teman-teman di pasar musik. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hutan. Betapa hutan itu menjerat kita, menyusahkan kita. Dan minggu yang lalu kita juga sudah belajar, ya, kita harus bayar lunas. Amin. Amin. Kita harus bayar lunas setiap hutang kita. Apa itu bayar lunas? Silakan buka kembali YouTube-nya, buka kembali file yang saya kirim, ya, supaya kita tahu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Iya, kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan tolong saya punya utang, tolong lunasi. Tuhan menolong, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Gak mungkin Tuhan transfer dari surga. Ya kan? Ada bagian yang harus kita lakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, masalah pergumulan silih berganti datang. Dan pastinya kita semua punya pengalaman. Pastinya kita punya pengalaman bagaimana Tuhan itu menolong kita. Ya. Hari ini kita akan belajar untuk tidak melupakan setiap pertolongan Tuhan. Hari ini saya akan satu tema, satu judul, Ebenezer. Ini tidak ada hubungannya yang kemarin ditangkap kena OTT pakai baju orange, ya, nggak ada hubungannya dengan itu. Ya, memang ada namanya saja yang sama, tapi ini bicara soal bagaimana kita bisa menyikapi pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer. Saudara yang dikasih Tuhan, ceritanya, ya, cerita yang latar belakang kata Ebenezer itu, bangsa Israel ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya, mereka kalah 2 kali, kalah telak, ya, dari orang Filistin. Mereka kalah telak, habis-habisan, ya. Banyak korban,
pada waktu itu. Bahkan pemimpin spiritual mereka, Imam Eli, mati mendadak. Ya, karena terkejut lihat kondisi bangsa itu. Eli yang sudah sepuh, yang kondisi badannya dikatakan dia gemuk, ya, jatuh, meninggal. Suatu kondisi yang tidak baik-baik saja. Di tengah kekalahan mereka kehilangan sosok pemimpin. Ya. Walaupun kita tahu dalam sejarah bangsa Israel, dalam sejarah Perjanjian Lama, Imam Eli ini bukan pemimpin yang baik. Ya, Imam Eli itu bukan pemimpin yang baik. Cuma satu hal saya sering kali katakan, ya, seburuk-buruknya pemimpin lebih baik daripada nggak punya pemimpin. Betul nggak sih? Seburuk-buruknya pemimpin kita itu lebih baik daripada kita nggak punya pemimpin. Ya, bayangkan negara ini kalau nggak punya pemimpin gimana, saudara? Kacau. Ya. Kacau, semua orang berbuat menurut maunya sendiri. Ya. Eli memang bukan pemimpin yang baik, tapi tentunya kematian Imam Eli pada waktu itu yang menyertai kekalahan Israel dari orang Filistin itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi bangsa Israel. Bukan hanya itu saja, kalau saudara melihat pasal yang ke-6, ya, pasal yang ke-6 dari 1 Samuel ini, di sana diberikan judul tabut dikembalikan. Ya, pasal yang kelima tabut Tuhan. Pasal yang keempat, ya, 1 Samuel pasal yang keempat, tabut Tuhan dirampas. Apa itu tabut Tuhan? Ya, tabut Tuhan, tabut yang berisi 2 loh batu, tongkat Harun yang berbunga dan mana itu merupakan simbol, merupakan lambang dari kehadiran Tuhan di antara umat Israel. Jadi satu peti yang menjadi kalau saudara lihat logo gereja kita tabernakel itu di tengahnya itu tabut perjanjian. Ya. Kenapa kok gereja lambangnya bukan salib, kok tabut perjanjian? Ya, tabut perjanjian dalam konteks perjanjian lama itu adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, ketika tabut itu akhirnya dirampas, direbut oleh musuh, hilanglah sudah pengharapan orang Israel. Mereka berkata, udah, kita gak mungkin lagi, kita tidak mungkin lagi menang, kita tidak akan mungkin lagi, kita akan hancur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah peristiwa itu, peristiwa yang cukup menekan orang Israel, peristiwa yang cukup mengacau balaukan mereka sebagai suatu bangsa, muncullah orang hamba Tuhan Samuel, ya, yang di dalam pasal yang ke-7, ya, dia membawa satu pemulihan. Dia membawa satu pemulihan. Ceritanya pasal 4 tabut Tuhan dirampas, kemudian pasal 5 tabut Tuhan ada dikuasai oleh musuh, lambang kejayaan Israel, ya, lambang kemenangan, lambang kesuksesan Israel dikuasai musuh. Karena orang Filistin berpikir gini, nah ini nih tabutnya aja kita rampas, kekuatan mereka kan di tabutnya, kita rampas, mereka akan kalah. Nah, mereka lakukan itu. Dan ternyata Tuhan buat sesuatu yang agak lain di antara bangsa Filistin, ya. Ketika tabut Tuhan yang merupakan simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya dibawa ke tengah bangsa Filistin, orang Filistin bukan diberkati, tapi mereka sakit. Kenapa? Bukankah ini Tuhan hadir di antara orang Filistin, tapi mereka kena celaka? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan dalam pikiran kita pikir kalau Tuhan hadir diberkati, betul? Tapi jangan salah, kalau hidup kita gak benar, Tuhan hadir justru untuk menghukum kita, untuk menghukum kita. Ya, kadang-kala gereja-gereja khususnya karismatik ada kurang pemahaman tentang teologi. Kalau Tuhan Yesus datang,
kiamat, betul gak saudara? Ya kan? Tuhan Yesus datang kiamat, tapi banyak pemimpin pujian bilang ketika ibadah boleh, mari saudara kita berdoa, Tuhan datanglah di tengah kami, kiamat sudah selesai. Tuhan datanglah, ya. Konsepnya nggak seperti itu. Hadir di antara kita itu Roh Tuhan, Roh Kudus itu hadir di antara kita. Kalau saudara yang dikasih Tuhan, umat orang Filistin berpikir dengan merampas tabut Allah mereka akan menjadi bangsa yang kuat seperti Israel. Mereka kan selalu menang dalam setiap pertempuran. Tapi nyatanya ketika tabut itu ada di antara mereka, mereka kena borok, mereka kena sakit, mereka kena tulah. Nah, saudara dikasih Tuhan, sampai akhirnya mereka nyerah, ya udah balikin aja deh, ini nih bikin gara-gara, udah balikin aja. Ya, kemudian pasal yang ke-7, pasal yang ke-6, tabut Tuhan dikembalikan. Udah dikembalikan, udah mereka sembuh. Nah, tapi perseteruan itu masih ada, permusuhan itu masih ada. Posisinya walaupun tabut dikembalikan, Israel belum menang. Israel dalam posisi kalah perang. Pada waktu itu bangsa yang kalah perang itu benar-benar susah, ditekan, ditindas, diperbudak. Dan mereka berada di bawah kondisi yang sangat-sangat menderita. Hingga pada satu titik, ya, pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, ayat yang kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Perhatikan, 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kira-kira kalau orang mengeluh keadaannya lagi bagaimana, saudara? Susah. Lagi susah. Dan susahnya itu lama, 20 tahun. Saudara pernah mengalami susah 20 tahun? Saya kira belum pernah. Dan semoga tidak pernah. Iya kan? Kadang-kadang kita baru susah 2 minggu aja udah bingung. Susah 2 bulan aja udah bingung. Ya. Kemarin waktu masa pandemi, kita semua susah. Susah 2 tahun aja sudah semua dijual. Ya kan? Orang sudah mulai makan dari tabungan. Tabungannya sudah habis, apa yang punya dijual, emas semua dijual semua. Ya, yang paling gampang dijual kan emas, cepat gitu kan. Ya, dan ditawar-tawar aja udah jual aja gitu kan. Udah jual emasnya, jual mobil. Jual mobil ya bisa cepat bisa lama. Jual rumah. Tapi baru 2 tahun. Orang Israel mengalami 20 tahun. Bisa dibayangkan mereka mengalami satu kondisi yang begitu menyesakkan, begitu menyulitkan. Ketika mereka mengeluh, seorang hamba Tuhan Samuel, dia berkata dalam ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Pesan ini disampaikan Tuhan melalui Samuel, yang kemudian akan menggantikan posisi Eli menjadi pemimpin spiritual atau hakim bagi orang Israel. Dan saya mau katakan pesan ini juga pagi hari ini disampaikan kepada saudara dan saya. Ketika mungkin saudara ada di dalam kesesakan, ya memang gak sampai 20 tahun saudara alami, mungkin hanya beberapa bulan, beberapa tahun. Tapi peringatan ini hendaklah kita perhatikan. Peringatan ini hendaklah menjadi fokus kita. Ini adalah jalan Tuhan supaya umat Israel dibebaskan dari kesesakan itu. Dikatakan di situ, ya kalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, buktinya berbalik apa? Buktinya berbalik dengan segenap hati kepada Tuhan apa? Jauhkan berhala-berhala, jauhkan Allah-Allah asing, ya, Asitoret, ya, itu sama alat asing, dewa-dewa.
Ya, mungkin kita sekarang bukan penyembah dewa tertentu. Kita nggak menyembah ala-ala asing. Kita masih ke gereja. Tapi kadang-kala di dalam hati kita tidak sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Ada kedagingan yang masih menguasai kita. Ada kesukaan-kesukaan dunia yang susah sekali kita lepas. Itulah ala-ala asing. Itulah asitoret dalam hidup kita. Ada karakter-karakter yang masih kita pertahankan. Ya, kita berkata saya memang bawaannya begini, dari dulu saya begini, dari sononya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, itu artinya kita harus rela melepaskan semua. Dan biarlah segenap hati kita, seluruh ruangan di hati kita serahkan pada Tuhan. Jangan ada yang lain di hati. Ya, jangan ada yang lain. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian ya, setelah membuang ala-ala asing itu, tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Ini kadang-kala susah. Orangnya di gereja tapi hatinya tertuju kepada yang lain. Kadang-kala fisiknya bisa hadir ibadah, tapi Tuhan tahu kalau hati kita nggak ada di sini. Mungkin hati kita lagi di tempat lain. Mungkin hati kita lagi di seberang sana. Mungkin hati kita sedang memikirkan hal yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekali Tuhan berkata, kalau mau berbalik, buang yang lain, kemudian tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar aktivitas fisik, kita datang, duduk, berdiri, tepuk tangan, ngangkat tangan, ya kan, lap ingus sebentar, tepuk tangan lagi, ngangkat tangan lagi, lap keringat, ya, duduk dengerin firman Tuhan, ngambil dompet, pilih yang paling nominalnya paling kecil, masukin. Ya, ibadah itu bukan sekedar itu, tapi ibadah itu bicara masalah hati. Karena itu, kalau saudara lupa bagaimana kekuatan ibadah, ya, buka lagi YouTube-nya. Ya, rahasia ibadah kita di awal bulan Agustus, kalau nggak September itu saya lupa ya. Rahasia ibadah kita lihat. Ibadah itu bukan hanya aktivitas fisik, tapi hati yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, ya, kalau kita sudah melakukan itu, berbalik sama Tuhan, buang yang lain, tujukan kepada Tuhan, beribadah, maka Dia akan melepaskan kamu. Ya, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari segala kesulitan. Pada waktu itu ya, Tuhan melepaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tapi buat kita ayat ini diubah. Ya, ayat ini berkata, maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala hutang. Maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala penyakit. Maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala pergumulan. Amin. Ya. Dan kalau sudah membaca ayat selanjutnya, mereka nurut dan mereka bertobat. Setelah mereka bertobat, mereka perang melawan orang Filistin, mereka menang. Setelah mereka menang, Samuel mendirikan batu peringatan. Jadi Ebenezer itu tempat di mana didirikan batu peringatan. Apa yang diperingati di situ? Sampai di sini Tuhan menolong kita, itu artinya Ebenezer. Saudara, dalam budaya perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab seringkali bikin batu, mendirikan mezbah, ya, mendirikan tugu peringatan untuk mengingat satu peristiwa, untuk mengingat satu momen tertentu, dan itu dibawa sampai hari ini di bangsa ini, ya kan? Ada tugu-tugu di sekitar kota kita. Di Jababeka ada patung Buddha, ya kan? Dulu di kota Bekasi ada patung lele. Kok lele dibuat patung?
apakah Bekasi kota lele? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata saya mempelajari ada filosofinya. Kenapa ada patung lele dulu di kota Bekasi, sekarang dibongkar? Ya kan? Kenapa? Dulu orang yang bikin patung lele berpikir seperti ini. Ya, warga kota Bekasi itu harus seperti lele. Harus seperti lele, jelek amat. Ya. Sudut pandang mereka melihat bahwa lele itu ikan air tawar yang memiliki daya tahan tubuh paling kuat. Lele itu bisa hidup dalam kondisi air apapun. Kondisi air got bisa. Dan kalau saudara di septic tank saudara tahu ikan lele hidup dia di situ, saudara. Di tempat paling kotor pun dia bisa hidup. Segala cuaca. Di air-air limbah pabrik dia bisa hidup. Itu hebatnya ikan lele. Kalau ikan yang lain kotor sedikit mati dia. Betul. Apalagi ikan koki, ikan koi, nggak boleh kotor, airnya harus diganti terus. Kebanyakan makan mati. Tapi ikan lele, hidup di air kayak apapun bisa. Nah, filosofinya adalah ya, yang bikin patung itu pingin supaya warga kota Bekasi itu punya daya tahan yang tangguh seperti lele. Di tengah situasi apapun tetap kuat, tetap bisa survive hidup. Itu kalau dilihat dari sudut pandang yang pembuat patung. Tapi di orang yang lain, lele kotor, makanannya kotoran, ya kan? Ya, di satu kelurahan di belakang pemukiman saya, di belakang perumahan saya, itu warga desa itu, warga kelurahan itu tidak boleh makan lele. Jadi jangan coba-coba jual pecel lele di situ, gak bakal dibeli. Ya, saya dapat informasi itu dari driver yang antar saya tadi pagi. Jadi di kelurahan Cikiwul, saudara ke kelurahan Cikiwul, orang situ gak ada yang makan lele. Kenapa? Lele makanannya tai katanya. Jadi kalau lele makanannya tai, lele kita makan tai katanya. Karena berpikirnya seperti itu urusan mereka. Tapi saya mau kembali bahwa patung atau tugu itu dibuat sebagai satu peringatan untuk mengingat satu momen. Dan di Ebenezer antara Mispa dan di Yesana, ya, dari ada Mispa, ada kota Yesana di tengah-tengahnya, Samuel membuat tugu peringatan dan dikasih nama Ebenezer. Ada satu tugu peringatan. Kalau saudara melihat di perjanjian lama, Abraham ketika dapat janji Tuhan bikin tugu, bikin mesbah. Yosua juga begitu, menyeberangi sungai Yordan, bikin mesbah, bikin tugu peringatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa artinya Ebenezer ini? Next. Ya. Next. Ya, Ebenezer yang pertama adalah sebuah tugu pertobatan. Tugu pertobatan. Ya, ayat 3 dan 4, ya, tadi saya sudah bacakan, ya. Setelah pesan Tuhan datang untuk mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, menjauhkan Allah asing, menunjukkan hatinya, mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan beribadah. Lalu ayat yang keempat dikatakan, kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Kata hanya itu tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang lain. Mereka beribadah hanya kepada Tuhan. Ini adalah tugu peringatan. Ebenezer adalah tugu peringatan akan sebuah pertobatan. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebelum Israel mengalami kemenangan, mereka harus bertobat dulu. Ya. Untuk meraih pertolongan Tuhan, kita harus bertobat dulu. Karena ayo kita pikirkan, ayo kita belajar jujur. Permasalahan dalam hidup kita, entah masalah keuangan, entah masalah sakit penyakit, entah masalah apapun dalam hidup kita, 80% itu karena kesalahan kita. Benar apa betul? Kita terjerat kesulitan ekonomi, 80% itu karena kesalahan kita. Apa? Salah kelola uang, ya kan? Salah mengelola hati. Pendapatan belum cukup, tapi gaya hidup sudah tinggi, akhirnya susah, ya kan? Belum mampu beli, tapi maksakan diri beli, ya. Nyicil dengan alasan kalau nggak nyicil Pak, kapan punyanya? Akhirnya baru tengah-tengah udah ngos-ngosan. Aduh berat ya, aduh berat. Kalau saya Pak, kalau udah salah gitu, teriakan sama Tuhan. Tapi waktu mau nyicil,
nggak tanya Tuhan dulu. Ya kan, nggak berdoa dulu, langsung aja lihat, wah ini cocok ini, bisa ayo udah. Oh gampang kok cicilannya, cuma modal KTP udah, kirim KTP-nya langsung. Tapi begitu susah bayarnya, Tuhan yang direpotin. Tuhan, gua nggak bisa bayar gimana? Nah kalau saya jadi Tuhan, emang gua pikirin. Tapi untungnya Dia adalah Bapa yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku menyicil sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, fakta kan yang saya sampaikan kan kebenaran, dan kehidupan kita seperti itu kan. Kita waktu pingin sesuatu gak pernah diskusi dulu sama Tuhan. Diskusinya sama marketingnya, ya udah dikomporin saudara, udah beli aja nanti bulan depan naik loh, cepet-cepet begini. Diskusi jangan sama marketing, diskusi sama Tuhan yang tahu persis hidup kita, yang paham banget hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagian besar permasalahan manusia itu karena salah manusia itu sendiri, salah kita sendiri. Masalah kesehatan, kenapa asam lambungnya sering naik, sering bermasalah? Ya karena kita nggak bisa jaga mulut, nggak bisa jaga makanan. Ya kan? Waktu makan kita nggak mikir-mikir, udah sikat aja enak. Ya. Makanya susah. Nasihatnya Mahathir Muhammad yang mengatakan kalau enak berhenti itu susah, kalau enak ya nambah. Betul gak sih? Kalau enak nambah, kalau habis minta lagi. Kita susah untuk mengendalikan diri. Makanya saya bilang begini, belajar ilmu bela diri itu gak salah-salah amat. Tapi saya lebih mengarahkan sama anak-anak. Anak-anak saya itu gak ada yang saya suruh ikut bela diri. Saya ajar mereka untuk belajar mengendalikan diri. Itu jauh lebih berat, jauh lebih penting. Kadang-kala ya kita gak bisa mengendalikan diri. Dari hal yang gampang, dari hal makanan aja susah banget dikendalikan. Benar apa betul saudara? Rasanya aduh, kayaknya kalau nggak makan itu mati gitu ya. Padahal yang nggak makan itu juga nggak mati sih, ya kan? Apakah saudara kalau nggak makan gorengan 1 bulan saudara mati masuk ICU? Belum pernah ditemukan kasus seperti itu. Yang ada di kebalik, yang makan gorengan terus banyak yang masuk ICU. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, bukannya makan gorengan salah, tapi kalau dilakukan terus-menerus itu jadi tidak baik. Itu maksudnya, kendalikan dirimu. Karena sebagian besar masalah itu sumbernya dari situ. Kita nggak bisa kendalikan diri. Lalu kita bilang begini, Tuhan, tolong Tuhan. Oh Tuhan, kendalikan saya supaya saya nggak suka gorengan. Nah, kan kayak lempar-lemparan sama Tuhan. Tuhan nyuruh kita suruh Tuhan lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum ada kemenangan harus dimulai dengan pertobatan. Kalau saudara mau menang, mari periksa diri hari ini. Bagian mana dari hidupku yang masih salah? Minta Roh Kudus buka. Berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kadang-kala mata kita gak tertuju sama Tuhan. Mata kita lebih suka tertuju kepada kesalahan orang lain. Betul gak saudara? Kalau itu musiknya sudah mulai. Mata kita tujukan sama kesalahan orang lain. Firman Tuhan bilang, tujukan hatimu, tujukan matamu kepada Tuhan. Minta dikoreksi oleh Tuhan. Nanti Roh Kudus akan ingatkan, nah kamu salah di bagian ini, ayo perbaiki, ayo perbaiki. Ketika ada pertobatan, di situ ada kemenangan. Amin. Ketika ada pertobatan, di situ ada pertolongan Tuhan. Ya walaupun kalau kita melihat sebelum-sebelumnya kekalahan mereka, ya kekalahan orang Israel 2 kali kalah. Nanti saudara boleh baca mulai di pasal yang keempat itu, seru banget. Kalau difilmkan itu pasti box office itu, keren banget.
Ya. Mereka kalah sekali, kalah 2 kali. Sebetulnya kalau kita melihat itu mereka kalah karena kemauan mereka sendiri. Jadi kondisi bangsa-bangsa lagi tenang-tenang, orang Israel bikin ulah. Ayo kita nyerang Filistin yuk. Tuhan gak suruh, saudara. Tuhan gak suruh orang Israel serang. Sebelumnya, zamannya Yosua, ini kejadian setelah Yosua meninggal. Zamannya Yosua Tuhan suruh mereka baru jalan. Tapi kali ini mereka sok hebat, sok kuat, merasa mampu. Ya, bahasa orang sekarang overconfident, terlalu percaya diri. Kok kita kan udah kuat, apalagi ada tabuhan, yuk serbu. Kalah. Begitu kalah gak periksa diri. Banyak kali kan begitu. Ketika kita susah, ketika ada masalah gak periksa diri, tapi periksa kesalahan orang lain. Ini gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Orang Israel juga begitu. Kalah, waduh gimana nih kalah? Ya sudah, maju lagi, bawa tabut. Jadi tabut Tuhan, tanda kehadiran Tuhan yang seharusnya tabut itu dipakai dalam ibadah, tapi itu dianggap mereka kayak jimat. Yuk bawa tabut. Kalau bawa tabut pasti menang. Saudara yang dikasih Tuhan, kesalahan ini yang akhirnya membuat mereka hancur sampai 20 tahun menanggung penderitaan seluruh bangsa. Tetapi separah-parahnya orang Israel, dia adalah Bapa yang baik. Dia selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Demikian juga buat saudara dan saya. Sesalah-salahnya kita, sebobrok-bobroknya hidup kita, seberdosa apapun, karena firman Tuhan bilang, sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan diputihkan seperti salju. Selalu ada pengampunan. Pintu pertobatan masih dibuka. Kenapa saya katakan masih dibuka? Akan ada saatnya pintu pertobatan itu tertutup dan dikunci, gak ada kesempatan lagi. Kapan itu? Ya, ketika kita sudah innalillahi. Ketika banyak orang mengucapkan rest in peace, beristirahat dalam damai. Tapi kalau matinya dalam dosa, kira-kira damai nggak di surga? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, selagi masih ada kesempatan, yuk kita gunakan untuk bertobat. Bilang sama sebelah bertobat ya. Bertobat kalau makanmu masih nggak terkontrol. Bertobat kalau mulutmu masih ngomong yang nggak baik tentang saudaramu. Kita salah kelola keuangan, masih ada waktu untuk bertobat, saudara. Dia Bapak yang baik, dia ngerti. Walaupun itu salah kita, tapi dia bantuin juga. Itu kerennya Tuhan, saudara. Betul nggak? Kerennya Tuhan itu kita yang salah, tapi dia selalu mau direpotin. Dia selalu mau direpotin, masih nolongin kita. Ya. Kita salah kelola keuangan, utang menumpuk, kita berdoa, Tuhan buka jalan kan? Kalau mau bertobat pasti buka jalan. Kalau mau bertobat, apa sih artinya bertobat? Berbalik arah. Yang tadinya ke sini, sadar, oh ya saya salah, saya menderita. Seperti orang saya 20 tahun mengeluh, iya saya bertobat balik. Tapi banyak orang bertobat itu cuma sampai di titik sadar, nggak kembali. Ya pemulihan tidak terjadi. Jadi Ebenezer itu adalah buku pertobatan. Ya. Pertolongan Tuhan selalu ada ketika ada hati yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Biarlah setiap kita mengalami Ebenezer, mengalami pertolongan Tuhan. Dimulai dari pertobatan. Next. Selanjutnya, selain pertobatan, Ebenezer juga adalah tugu ucapan syukur. Perhatikan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu. Ya, ayat 11 dulu. Keluarlah orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka, kalah sampai hilir Bethkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya antara Mispa dan di sana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer saling tugu, memperingati sebuah peringatan akan pertobatan.
Tapi Ebenezer adalah tugu pengucapan syukur. Tugu ini didirikan sebagai bentuk ucapan syukur karena orang Israel menang. Dulu mereka dikalahkan oleh orang Filistin. Dulu mereka yang lari pontang-panting dikejar orang Filistin. Sekarang keadaannya berbalik. Mereka yang mengejar orang Filistin. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah ucapan syukur ketika Tuhan sudah menolong kita? Kebanyakan kita lupa. Karena sudah asik dengan pertolongan Tuhan, asik dengan berkat Tuhan, lupa sama yang memberi berkat. Ya, kita asik aja dengan berkat yang menikmati. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Ebenezer merupakan peringatan akan pentingnya ucapan syukur. Samuel melihat ketika orang Israel mulai menang, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Didirikan tugu, dia mengucap syukur sama Tuhan. Ya. Banyak contoh Alkitab yang mendirikan tugu. Ada Abraham, ada Yakub, ada Musa di Perjanjian Baru, juga ada Paulus dan Silas. Memang di Perjanjian Lama tugu peringatan itu bentuknya batu, ada secara fisik. Tapi di Perjanjian Baru ucapan syukur itu berupa ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Artinya apa? Kita nggak perlu lagi bikin batu di depan rumah kita. Saya mengucap syukur bikin batu. Nggak perlu lagi. Ya. Tapi di Perjanjian Baru tugu ucapan syukur itu dalam bentuk ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Kadang-kala pertolongan Tuhan sepertinya bukan mujizat, sepertinya kayak sebuah kebetulan, ya kan? Sepertinya sebuah kebetulan. Tapi saudara, di balik kebetulan itu ada campur tangan Tuhan. Di balik setiap kebetulan, setiap kejadian yang kita anggap kebetulan, itu betul-betul karya Tuhan. Jadi kebetulan itu artinya betul-betul karya Tuhan, betul-betul campur tangan Tuhan. Tidak terjadi begitu saja. Ada tangan yang tidak terlihat yang mengatur, sehingga pertolongan itu kita boleh alami. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya Ebenezer itu juga merupakan tugu pengharapan. Next. Ya, Ebenezer adalah tugu pengharapan, peringatan akan masih ada harapan, peringatan bahwa harapanmu tidak hilang. Ya, bukan lagi no hope, tapi selalu ada harapan buat kita. Dikatakan tugu itu dikasih nama Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kata-kata sampai di sini Tuhan menolong kita bukan ungkapan pesimis, bukan berarti ya udah sampai di sini aja, bukan. Tapi ini adalah satu pengakuan, ya, bahwa sampai sekarang Tuhan selalu menolong kita, dan kedepannya pun Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi Ebenezer bukan pesimistis, tapi justru Ebenezer itu optimis. Kalau sampai di titik ini Tuhan menolong, nanti berikutnya Tuhan juga akan menolong. Masih adakah harapan seperti itu dari hidup kita? Saudara yang dikasih Tuhan, renungan hari Jumat ya kalau nggak salah, renungan hari Jumat, saya katakan di sana, kadangkala ketika kita di tengah penderitaan kita berkata, Tuhan, Dia sudah selesai, saya kapan ya Tuhan? Betul ya? Tuhan, kapan saya kelarnya? Kapan saya bebasnya Tuhan? Kapan saya mengalami financial freedom-nya Tuhan? Dia udahlah saya Tuhan. Dia udah beli rumah baru, dia udah beli mobil baru. Lah saya Tuhan, cicilan 3 bulan belum kelar. Kebutuhan banyak, bagaimana Tuhan? Saudara, jangan lihat ke depannya berapa lama lagi, tapi lihatlah yang sudah kau jalani. Bukankah dalam perjalanan hidupmu sampai di titik ini, sampai hari ini, sampai jam dan detik ini, bukankah begitu banyak pertolongan Tuhan yang kita sudah alami? Kadang-kadang kita mikirnya, aduh kok saya belum ya, kok saya masih begini, kok udah sekian tahun saya berobat belum sembuh juga. Jangan pikirin. Saya kalau memikirkan apa yang terjadi dengan mata saya punya alasan untuk kecewa. Operasi 8 kali belum kelar, ini mata kiri lihat saudara masih kabut tebal. Jujur saya mau katakan, mata kiri saya lihat saudara ini masih kabut tebal. Hanya Elvis yang kelihatan karena di depan saya.
Jangan ditafsirkan lain-lain ya, karena di depan saya kelihatan. Saudara dikasih Tuhan. Saya punya alasan untuk kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku udah ngikutin prosesnya loh Tuhan? 8 kali operasi mata, salah satu operasi tengah-tengah operasi biusnya habis, saudara, enak banget rasanya, jujur enak banget. Tapi saya mau berkata, saya melihat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidupku. Saya nggak lihat Tuhan, mataku bisa sembuh, saya nggak urusin itu. Karena nanti di surga saya nggak akan pakai tubuh ini. Perhatikan saya, nanti di surga kita nggak akan pakai tubuh ini. Ini sementara, ini akan masuk peti dan masuk ternyata. Nanti terserah. Saya mau kuburin saya di mana terserah. Ya. Saya kadang-kadang bercanda di rumah saya kan ada bekas kolam, nanti saya di sini aja ya begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kok saya belum seperti dia, kok saya belum seperti si A, si B, si C, kita kecewa. Tapi coba kita lihat apa yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah lewat, kita sadar apa yang kita sudah lewati dengan Tuhan. Kita mulai menghitung berkat Tuhan, kita mulai menyadari pertolongan-pertolongan Tuhan, kelepasan-kelepasan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Gak ada alasan untuk kita kecewa sama Tuhan. Dan akan punya pengharapan. Kalau dulu Tuhan tolong saya, besok Tuhan akan tolong saya. Ya. Memang hidup banyak masalah. Ya, kalau banyak cucian itu laundry, bukan itu. Ya, kalau banyak makanan itu restoran. Ya, hidup banyak masalah. Tapi pertolongan Tuhan dan penyertaannya itu pasti bagi kita. Itulah pengharapan kita. Ada satu hal yang penting. Ya, Ebenezer sejati kita. Next. Ya. Ebenezer sejati kita itu Tuhan Yesus. Ya. Melalui karya salibnya. Ya. Dia adalah batu penjuru, dasar iman kita, penolong yang sejati. Salib adalah Ebenezer yang terbesar. Sekarang saya tanya, saudara lihat salib, apa yang timbul dalam benak Anda ketika Anda melihat salib? Gereja, iya kan? Iya. Survei membuktikan kalau lihat salib apa yang dipikirkan? Gereja, apalagi? Orang Kristen, apalagi? Apalagi saudara? Perpuluhan. Saudara, pernah nggak kita berpikir kalau kita lihat salib, kita kebayang apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saya? Ada orang berpikir, oh lihat salib itu pasti film setan, film Dracula gitu kan? Pernahkah kita berpikir ketika kita melihat salib kita ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saya? Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup saya? Ya, salib adalah Ebenezer terbesar. Tugu kita orang perjanjian baru, orang perjanjian lama bikin tugu dari batu, bikin mezbah dari batu. Tapi bagi kita orang hidup di perjanjian baru, bagi gereja Tuhan, salib adalah tugu peringatan terbesar. Bagaimana Dia sudah menyelamatkan hidup kita, bagaimana Dia sudah menebus kita dari segala dosa kita, bagaimana Dia juga menolong hari-hari hidup kita. Ya. Next. Ya, mari dirikan Ebenezer rohani. Apa itu Ebenezer rohani? Tugu peringatan rohani, pertobatan. Ingat, kita harus selalu bertobat. Bertobat itu bukan dulu waktu mau dibaptis, bukan. Bertobat itu tiap hari. Karena sejujurnya kadang-kala tiap hari masih bikin salah. Benar apa betul, saudara? Ya kan? Tiap hari kita masih bikin salah. Kadang-kala tanpa sadar ucapan kita menyakiti orang. Ucapan gak menyakiti orang, tapi kadang-kala apa yang kita ketik menyakiti orang. Ya. Pikiran kita kadang-kala negatif sama orang. Bukankah itu satu dosa? Karena itu bertobatlah setiap hari. Karena kita nggak tahu pintu tobat tutupnya kapan. Ya kan? Pintu tobat tutupnya kapan? Takutnya hari ini kelupaan bertobat, besok udah dipanggil Tuhan, kagak sempat bertobat. Wassalam dah hidup. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari bertobat tiap hari. Ketika kita bisa bangun pagi hari, kita bersyukur. Ketika malam kita mau tidur, duduklah di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku hari ini bikin salah apa ya Tuhan? Ya kan? Jangan ketika mau tidur mikirin salahnya orang lain, mikirin salahnya orang lain, direnungkan. Aduh, yang direnungkan firman Tuhan aja deh.
Kalau saudara merenungkan firman Tuhan sudah jadi kuat. Tapi kalau saudara merenungkan salahnya orang lain, nggak bisa tidur, nggak enak makan. Biar ada BPK di situ udah rasa kayak tahu doang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari mau tidur malam, kita nyanyi selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Waktu bangun pagi kita nyanyi, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Ada pertobatan, ada ucapan syukur, ada pengharapan. Bukan hanya sampai di sini Tuhan menolong kita, tapi sampai hari-hari berikutnya Tuhan juga pasti menolong kita. Yesus Kristus adalah Ebenezer sejati buat kita. Mari sama-sama kita berdiri. Saya undang di musik. Bagi saudara yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, apapun bentuknya, ya, apapun variasinya, saudara yang dikasih Tuhan, saya cuma mau bilang, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Saya percaya tiap kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan, amin. Pasti pernah. Ada yang belum pernah mengalami pertolongan Tuhan? Oh, saya nggak pernah ditolong Tuhan. Gak ada ya, semua kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu kita harus ingat terus. Ketika kita dalam kesulitan pergumulan, ingat kasih-Nya, kita akan jadi kuat. Sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Sebab
setiap pertolongan-Mu. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Bahkan sampai seterusnya Tuhan akan menolong kami. Biar kami mulai hari kami dengan pertobatan. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni setiap pemberontakan kami. Ampuni ketidaksetiaan kami. Ampuni kalau kami lebih mengikuti keinginan daging. Ampuni kami. Ampuni kami kalau kami gak bisa menguasai diri. Pikiran kami kadang-kala memikirkan hal yang buruk. Hati kami masih simpan dendam, masih simpan hal-hal yang baik. Ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu semua penderitaan, semua permasalahan kadang-kala kami yang buat itu. Bersyukur pada Allah. Oh Bapa yang baik, seberapa dalamnya kami jatuh, tangan-Mu selalu terulur untuk mengangkat kami. Karena Tuhan tidak menghendaki kebinasan orang berdosa, tetapi Tuhan menghendaki pertobatan. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran ini tertanam di hati kami. Biar kebenaran ini selalu terngiang-ngiang. Kami ingat terus karena apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Sungguh Kau Allah yang dahsyat. Tidak ada seperti-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan pernah lupa sampai kapan. Dan kami akan terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Nah, dengan kami menceritakan, kami selalu akan ingat hal itu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, mungkin sedikit ada persembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Terimalah dengan segenap hati kami, segenap hati-Mu Tuhan. Dan jadikanlah persembahan ini untuk bekal nanti kami untuk di surga nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sama-sama satukan hati kita untuk kita berdoa sebelum kita pulang. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh menyadari bahwa kehidupan ini adalah suatu perjalanan di muka bumi ini. Dan suatu titik nanti kami ada selesainya tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan ini Bapa. Begitu pentingnya untuk pagi hari ini kami menyadari bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas, anugerah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami tidak main-main dengan setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kami tidak mau main-main dengan setiap kasih yang tidak pernah terbatas atas kami. Kami tidak mau pernah main-main lagi dengan setiap pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Tetapi pagi hari ini kami boleh belajar. Kami boleh melihat bagaimana kehidupan kami Tuhan yang sudah kami lalui. Apakah hati kami sungguh-sungguh melekat? Apakah hati kami sungguh-sungguh mengiringi Tuhan dengan senang hati kami, ataukah kami masih di dalam belum Tuhan? Biar kami boleh belajar untuk kami mengecek kehidupan kami yang sudah kami lalui Tuhan Yesus. Dan biarlah pada pagi hari ini ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kami masih main-main dengan setiap kasih yang Tuhan berikan. Mungkin di hari-hari yang lalu kami masih main-main dengan setiap anugerah yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami diingatkan melalui firman Tuhan yang kami dengar Tuhan Yesus. Bila kami mulai belajar untuk kami bertobat, kami belajar untuk memulai hidup yang baru, untuk kami boleh mengiringi Tuhan seusia ke depan kami, sampai kami dipertemukan oleh Tuhan bahwa kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Roh Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Materkan firman-Mu di tengah-tengah setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Dan sehingga kami dalam kehidupan kami terbiasa untuk kami melakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa.
Berdoa untuk gembala kami Bapak Ubaja Irawan yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar pengurapan hikmat Allah turun atas hamba-Mu, kesehatan, kekuatan yang supranatural boleh menyertai hamba-Mu Tuhan Yesus di dalam mengembalakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa roh pengembalaan semakin Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupannya, dan memberkati untuk istri dan kedua putrinya Tuhan. Biar keluarga ini ada pemeliharaan Allah yang ajaib, dan memberkati keluarga ini bahkan dimanapun keluarga ini berada, biarlah menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah keluarga ini ada Tuhan. Terima kasih Bapak surga, bersyukur buat setiap saudara-saudara kami yang ada pelayan di tempat ini pada pagi hari ini, baik dari WL, dari singer, dari pemain musik, guru sekolah minggu, dari aktor kolektan, bahkan semua yang terlibat pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati setiap mereka, kekuatan, kesehatan, dan penghiburan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami beribadah Tuhan. Banyak hal yang kadang-kadang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi pagi hari ini Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melihat bagaimana Tuhan melihat. Biarlah kami terus percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Pertolongan Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami tidak berjalan sendiri di dalam mengarungi kehidupan ini Tuhan, tapi kami berjalan bersama dengan Allah. Terima kasih Bapak surga, diberkatilah untuk seluruh jemaat yang ada pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah generasi kami, diberkatilah segala setiap usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Bila keterlibatan Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak surga. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang pada pagi hari ini tidak bersama-sama dengan kami. Pada dalam surga kami tidak mengerti dalam situasi dan kondisi apa yang mereka alami, tetapi saudara kami percaya Tuhan yang sama yang menolong kami, Tuhan juga menolong setiap jemaat yang tidak hadir pada saat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, pertolongan Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga berdoa untuk gereja ini. Apa yang menjadi kerinduan bagi setiap kami Tuhan untuk memiliki tempat tersendiri, kami serahkan sepenuhnya permohonan doa kami hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati untuk panitia pembangunan gereja. Biarlah Tuhan mampukan kreativitas di dalam tim boleh senantiasa bertumbuh bersama-sama, sehingga kerinduan untuk kami memiliki tempat atau gereja tersendiri boleh senantiasa menjadi kenyataan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk panitia Natal yang akan melayani di perayaan Natal nanti di Desember, dan memberkati seluruh panitia yang ada. Tuhan senantiasa terus bergandeng tangan untuk semua tim yang ada, untuk boleh bergandeng tangan untuk mewujudkan kehadiran Natal sungguh-sungguh bermanfaat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak surga, dan memberkati untuk pemerintah daerah di mana gereja kami ada, Kabupaten Bekasi, dan memberkati negara kami Indonesia, pemerintah pusat hingga daerah. Tuhan yang senantiasa memberkati setiap mereka, Tuhan yang bawa mereka untuk selalu memimpin kami hari lepas hari semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah. Tuhan memberkati kami semuanya, seperti Tuhan telah memberkati perjalanan kami. Tuhan juga memberkati perjalanan kami pulang. Biarlah sekali lagi Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai setiap kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami hari ini ke depan. Terima kasih Bapak surga. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga. Di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama persekutuan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput setiap kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.